setelah beliau hijrah ke Madinah, ditakdirkan bisa mendirikan negara. Setelah Rasulullah dan kaum muslimin memiliki negara, maka perlu melakukan perlawanan terhadap apa penindasan dan semacamnya yang dilakukan oleh mereka. Para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya perang yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dikifa'i amil maudud la diijaji malam juga, untuk mempertahankan apa yang ada, bukan untuk mewujudkan apa yang tidak. Yang dimaksud apa yang ada adalah negara. Pada saat Rasulullah berada di Mekah belum punya negara. Setelah punya negara baru perang itu diizinkan. Sekali lagi, dikifa'i anil maujud la diijaz malam juga, untuk mempertahankan apa yang sudah ada, yakni negara, tidak untuk mewujudkan apa yang belum ada. Dan pada saat itu ada istilah warga negara kelas 2. Rasulullah bersama kaum muslimin mendirikan negara. Akan tetapi orang lain, orang Yahudi dan Nasrani diperkenankan untuk hidup negara itu dengan beberapa ketentuan dan beberapa kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam tidak dibebankan kepada mereka. Mereka tidak punya kewajiban zakat, tidak dibebankan untuk perang membela negara, akan tetapi sebagai gantinya mereka diharuskan membayar jizyah, dianggap mereka warga negara yang wajar kan. Sementara negara kita, negara ini adalah perjuangan seluruh pemimpin bangsa dari berbagai pemeluk agama, Islam, Kristen dan seterusnya. Memang perlu diakui bahwa peran umat Islam adalah sangat besar karena memang mereka adalah mayoritas. Tapi perjuangan mereka selain Islam tak bisa dinafikan. Oleh karena itu mereka tidak bisa dianggap sebagai warga negara kelas 2. Itu bedanya itu. Kemudian tentang perbudakan. Perbudakan ini memang sejak sebelum Islam sudah ada. Salah satu ciri daripada Islam adalah aktivitas melakukan perbaikan secara gradual, termasuk persoalan kemerdekaan. Memang salah satu visi daripada Islam adalah bagaimana umat manusia ini merdeka meskipun secara bertahap. Oleh karena itu begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kepada umatnya agar melakukan pembebasan perbudakan. Banyak kewajiban-kewajiban agama, pelanggaran-pelanggaran agama yang dikaitkan dengan memerdekakan budak. Kalau melakukan ini maka harus kafarat dan seterusnya. Perhatian sekalian, sebenarnya tidak ada khilaf di kalangan seluruh kaum muslimin bahwa wasatiyah merupakan watak daripada agama Islam. Perbedaannya adalah tentang penafsiran daripada wasatiyah itu. Baik NU, Muhammadiyah, atau Wahabi, seluruhnya pasti mengakui bahwa wasatiyah adalah watak Islam. Tapi penafsirannya yang berbeda. Kira-kira penafsiran yang benar terhadap wasatiyah itu seperti apa? Sudah barang tentu harus melihat sirah Nabiwiyah, apa yang dilakukan Nabi. Dan yang dilakukan Nabi itu merupakan penafsiran, termasuk apa yang dilakukan oleh ulama-ulama penerimaan Pancasila itu tafsiran terhadap wasatiyah. Mau melakukan pencoretan terhadap 7 kata daripada piagam Jakarta itu penafsiran terhadap wasatiyah. Perlu disampaikan bahwa di zaman Nabi ada seorang sahabat yang namanya Usama bin Zaid. Dalam suatu peperangan dia ketemu dengan orang kafir yang memang sudah dicari lama. Begitu ketemu langsung dibunuh pada Usama bin Zaid, meskipun sudah mengatakan la ilaha illallah. Setelah pulang ke Madinah, dia menyampaikan apa yang terjadi. Ditegur oleh Nabi, apakah tahu bahwa engkau la ilaha illallah? Kenapa anda membunuh padahal dia sudah bilang la ilaha illallah? Usama bin Zaid menjawab,
walahu muta'awwidan, dia mengucapkan itu dalam rangka membela diri. Nabi bersabda, ala takut ala kulli fata'lama annahu shadiqun aw kadhibun. Kenapa Anda tidak belah dadanya agar kamu tahu apakah dia benar atau tidak? Artinya tidak perlu mengurus orang sampai ke dalam-dalamnya. Ini juga kan penafsiran terhadap toleransi dan sebagainya. Salah satu contoh lagi Sayyidina Ali, kaitannya dengan Khawarij. Sayyidina Ali ditanya oleh mereka, oleh kaum muslimin, aku farun tuh, apakah Khawarij itu kafir? Hai Ali, nah balhum ilal kufri fadu, justru mereka ingin lari dari kekafiran. Al-munafiquna hum, apakah mereka orang munafik? Lah, al-munafiquna la yadhkuruna Allah illa qulila. Orang-orang munafik jarang sekali ingat Allah. Wa hum yadhkuruna Allah katsiran. Sementara orang-orang Khawarij banyak menyebut Allah. Idan manhum, kalau begitu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sedang tidak sadar. Ini kan toleransi juga kan. Ini tafsiran juga terhadap wasatiyah. Sesungguhnya la ilaha illallah itu sesungguhnya adalah deklarasi pembebasan bahwa manusia itu adalah sama rata, ya. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. La qadira illallah, tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah. La muta'a illallah, tidak ada yang berhak ditaati kecuali Allah. Dan seterusnya. Kalau kita wajib taat Rasulullah kan karena disuruh Allah. Kalau kita wajib taat kepada ulil amri kan karena disuruh Allah. Kalau kita wajib taat orang tua kan karena disuruh Allah. Kalau tidak disuruh Allah kan sama saja. Jadi tidak ada yang namanya takliful insan itu menuhankan manusia, atau sebaliknya taklisul ilah memanusiakan Tuhan. Jadi ini sebagai gambaran. Oke, matur nuwun Yai, semakin memperjelas kita ya bahwa tetap sumber utama karena kita berangkat dari kita bicara atas